Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, dan salawat serta salam atas junjungan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di penghujung Ramadan 1441 Hijriah. Di satu segi kita bersyukur kepada Allah bahwa pada tahun ini Allah masih menyampaikan umur kita bahkan di penghujung Ramadan. Tapi di segi yang lain, tentu sebagai orang yang beriman ada perasaan yang sangat sedih karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Sedih karena memang kita akan kehilangan limpahan-limpahan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Kalau bisa kita melihat sejenak ke belakang, kemuliaan atau keistimewaan atau limpahan-limpahan yang tidak terkira itu tergambar dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sana kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu ada yang ada di dalam Ramadan, tentu mereka ingin agar setahun itu menjadi Ramadan. Tentu tidak mungkin setahun itu akan menjadi Ramadan semua. Ramadan hanya ditakar oleh Allah sebanyak 1 bulan, 29 atau 30 hari. Dan sekarang kita berada di bulan Ramadan yang Ramadan yang terakhir. Tentu segala hal telah kita jalani di bulan Ramadan, dan hal-hal tersebut adalah bagian daripada pendidikan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka membangun kembali keimanan, ketakwaan, kesucian, kemuliaan, kemanusiaan kita agar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Segala harapan tentunya mudah-mudahan 1 bulan yang kita lewati itu benar-benar bisa mencapai seperti Ramadan yang Allah inginkan, bukan Ramadan seperti yang kita mau. Karena kalau Ramadan yang Allah inginkan, pasti kita akan mendapatkan limpahan karunia yang tidak mungkin berkurang. Tapi kalau Ramadan yang semata kita inginkan, mungkin di sana akan terjadi banyak kekurangan-kekurangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan pasti berlalu, dan kita akan memasuki dan akan melewati bulan-bulan lanjutan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Tentu segala harapan dan doa mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan Ramadan di tahun yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai situasi di mana kita berada di penghujung Ramadan, mari saya mengajak diri saya, kita sekalian, jangan pernah menyia-nyiakan apa yang Allah bina, yang Allah didik kepada kita selama kita berada di bulan Ramadan. Karenanya beberapa hal mari kita pertahankan. Ketakwaan yang sudah terbentuk, artinya semangat ibadah kepada Allah. Jangan dengan berlalunya Ramadan kita kembali ke asal. Seakan Ramadan ini hanya seperti sebuah upacara. Selesai upacara, maka selesailah ceritanya. Jangan. Mari pendidikan Ramadan terus kita bawa. Saya kasih contoh salat tarawih. Salat tarawih tidak akan ada di luar Ramadan. Tapi jangan sampai salat malam itu kita tinggalkan. Kita ganti, kita sulap salat tarawih itu dengan salat malam. Kita lanjutkan pendidikan Ramadan yang Allah telah berikan kepada kita selama sebulan penuh. Semangat ibadah tidak boleh luntur dengan berlalunya Ramadan. Kemudian yang kedua, semangat mengekang diri, mengekang hawa nafsu. Itu mari terus kita bawa. Mungkin kita tidak akan makan, tidak akan minum lagi pada saat kita setelah keluar dari pintu Ramadan. Kita akan hidup secara normal. Tapi ruh dan semangat mengendalikan nafsu dari berbagai keinginan-keinginan yang tercela ataupun yang dilarang,
bahkan membatasi diri dengan yang halal. Mari terus kita bawa semangat mengendalikan diri dari hal-hal yang Allah tidak ridha. Yang ketiga, mari di bulan Ramadan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam dosa dilebur. Kesucian itu mari kita jaga. Bahkan jangan merasa bahwasanya setelah kita keluar dari Ramadan, kita sudah pasti bersih tanpa dosa. Hanya Allah yang tahu masih adakah dosa yang tersisa ataukah tidak. Semangat menyucikan diri ini mari terus kita bawa, kita galakkan. Selalu curiga dengan diri yang pasti bergelimang salah dan dosa. Bahkan mungkin di sana masih banyak kesalahan dosa kita yang belum termaafkan saat kita berRamadan. Mari kita terus berjuang membersihkan salah dan dosa walaupun kita nanti telah keluar dari pintu Ramadan. Secara kesimpulan, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Ramadan pasti akan berlalu dan kita tidak mungkin akan terus bersama dengan Ramadan kecuali ditakdirkan umur kita hanya sampai di Ramadan. Tapi saya ingin mengingatkan satu pesan seorang ulama dan juga seorang waliullah besar, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami, di mana beliau mengatakan, kun abdan robbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jadilah engkau hamba yang robbani, jangan menjadi hamba yang ramadhani. Sungguh indah pesan beliau. Artinya jangan engkau menjadi orang yang hanya taat beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi orang yang baik hanya pada saat di bulan suci Ramadan. Tapi jadilah engkau menjadi hamba yang robbani. Hamba yang robbani itu hamba yang tidak mengenal situasi, tidak mengenal tempat, kapan dan di mana saja. Dia terus berusaha menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidupnya berada di luar Ramadan. Pesan ini mari kita bawa pada saat kita meninggalkan Ramadan. Terakhir, kepada kita semuanya, tentu kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal yang telah kita jalani di bulan Ramadan, kiranya ya Allah Engkau terima, Engkau balas dengan ganjaran yang terbaik. Bahkan Engkau jadikan itu semua dalam kehidupan kami sebagai langkah awal kami di dalam membangun kesalehan diri, kebaikan hidup, ketakwaan, dan seterusnya. Sehingga hari-hari yang akan datang kami bisa menjadi yang lebih baik. Dan mari juga kita mohon kepada Allah, semoga segala salah dan dosa kita sebelum kita keluar dari pintu Ramadan, benar-benar Allah hapus sehingga tidak lagi ada yang tersisa. Pada saat kita memasuki Idul Fitri, betul-betul kita masuk dalam keadaan jiwa yang fitri, jiwa yang suci, jiwa yang benar-benar bersih dari segala salah dan dosa. Sehingga benar-benar kita keluar dari pintu Ramadan seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keluar dari rahim ibu kita pada saat kita dilahirkan dulu tanpa membawa dosa. Mari sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nantinya kita akan keluar dari pintu Ramadan, mari kita memohon kepada Allah agar kiranya Allah terus membina, membimbing, menuntun, membuka pintu-pintu petunjuknya kepada kita, agar kita bisa terus melangkah di atas jalan yang benar, membawa semangat Ramadan pada saat kita keluar dari pintu Ramadan. Ya Allah, kami sungguh bermohon munajat kepadamu, agar kiranya apa yang selama ini kami persembahkan, Engkau terima. Segala yang kurang Engkau sempurnakan, segala kelalaian kami Engkau maafkan, dan Engkau jadikan amal-amal kami itu ya Allah sebagai simpanan yang terbaik kami saat kami nanti berjumpa dengan Engkau. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan agar masih dapat berRamadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya Rabb, birahmatika nastaghits, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.